Jemaah yang berbahagia, di dalam beberapa ayat juga disebutkan banyak yang dalil-dalil tentang Al-Quran, pentingnya, keutamaan, dan termasuk salah satunya syafaat Al-Quran. Al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dalam kehidupan ini kita juga masih punya petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah firman Allah, Zat yang Maha Suci, diturunkan kepada manusia suci Nabi kita Muhammad SAW melalui perantaraan makhluk yang suci, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan kepada kita, umatnya. Jadi bagi siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, maka hatinya, batinnya akan menjadi suci. Dan insya Allah orang-orang yang suci ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ternyata Al-Quran itu memiliki syafaat. Selama ini kan kita hanya tahu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu bisa kita dapatkan di alam dunia dan juga bisa kita dapatkan di alam akhirat. Jemaah yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab dan berlanjut nanti ke bulan Sya'ban, dan akhirnya nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sungguh sayang Bapak Ibu jemaah, kalau di bulan Rajab dan Sya'ban kita tidak berlatih mempersiapkan diri untuk menyambut tamu suci, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah 2 bulan. Jadi jangan sampai pas hari Ramadan tiba baru kita mempersiapkan diri. 2 bulan inilah kita persiapkan, Rajab dan Sya'ban. Apa yang kita persiapkan di saat bulan kita masuki bulan Rajab saat ini dan Sya'ban? Banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dilantun di dalam lantunan doa tadi, itu adalah doa-doa untuk bertobat. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, kita ini banyak khilaf. Oleh karenanya perbanyak kita bertobat di bulan Rajab, mensucikan diri di bulan Rajab, bulan Sya'ban, agar mudah nanti perjuangan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, nanti masuk bulan Ramadan kita terkaget-kaget Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaget, tiba-tiba puasa, sementara kita tak pernah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Tiba-tiba ada sholat tarawih, kaget kita. Akhirnya sholat tarawih cari yang ayatnya pendek. Siapa nih imamnya yang ayatnya pendek-pendek, yang 8 rakaat misalkan. Nyari, itu pun terkadang minta korting lagi. Bacanya kalau bisa ayatnya pendek-pendek. Kalau bisa kita cari 1 juz 1 malam. Nah, karena kita kaget, tidak terbiasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Begitu juga puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, apalagi ibadah-ibadah sunnah. Dan yang terpenting lagi adalah membaca Al-Quran. Kalau dari sekarang kita tidak membaca Al-Quran, misalkan kita target 1 juz misalkan, nanti di bulan suci Ramadan itu akan malas kita baca Quran. Kita rajin baca Al-Quran nanti kalau sudah aspal nanti menyampaikan, Pak kita bentuk grup tadarus, baru kita ini lagi. Itu pun orangnya itu aja. Jadi sekarang kita belajar. Kalau yang mau belajar dan yang sudah bisa, bacalah Al-Quran dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita kasih target 1 hari saya harus baca 1 lembar. Misalkan 1 lembar, apa nanti setelah bulan Ramadan kita lanjutkan dan seterusnya.
Nah, di sini tentang Al-Quran, Imam Muslim menyampaikan sabda baginda Rasul, an Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sahih Muslim. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, ini Pak, ternyata Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita dari sekarang sudah gak mau baca Quran, malas baca Quran, siapa yang nolong kita lagi Pak? Pangkat jabatan kita tak akan menolong kita, harta kita, mobil kita, rumah kita tak akan menolong kita. Bahkan istri kita yang selama ini kita bilang sehidup semati, itu gak mau menemani kita ketika kita meninggal dunia Pak. Tidak ada anak yang kita cintai tidak akan mau ikut sama kita ketika meninggal dunia. Tinggal semua. Yang menemani kita siapa Pak? Bacaan-bacaan Al-Quran kita. Itulah yang menemani kita di alam barzah nanti Pak. Memang harus memaksakan diri karena kita berperang ini Pak. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Itulah musuh kita Pak. Malas dari kantor, udah selesai apel, diarahkan kemari, tiba-tiba belok kemana? Sarapan, habis sarapan nggak balik lagi ke sini. Ada yang melipir-melipir tak kemana? Kenapa? Kena pengaruh syaitan tadi. Kalah kita. Oleh karenanya inilah kesempatan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, sayang kalau kita tidak baca Quran. Yang belum bisa, insya Allah belajar. Sekarang ada metode cepat, 3 bulan bisa Al-Quran. Ada juga 1 bulan. Kalau seminggu sekali, kalau sehari, setiap minggu kita belajar Al-Quran, 1 bulan saya yakin sudah bisa Al-Quran. Kalau yang seminggu 3 kali, bisa 3 bulan, tergantung cepat tidaknya, bisa sampai 6 bulan Al-Quran. Tapi paling tidak, kita harus bisa membaca Al-Quran Pak. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita tidak bisa baca Al-Quran. Karena nanti tak ada yang memberi syafaat, tak ada yang bisa nolong kita di alam barzah. Jamaah duha yang dirahmati Allah, ini syafaat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkannya. Ini Pak, salah satu yang menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur adalah Al-Quran. Dulu sudah lama Pak, di YouTube itu ada beredar video tentang siksa alam kubur. Wallahu a'lam masalah benar atau tidaknya. Maksudnya berita itu. Tapi kalau siksanya alam kubur itu pasti benar, karena Al-Quran yang bilang, hadis yang bercerita siksa kubur itu ada. Makanya kita kalau orang meninggalkan, kita suka bacakan talqin Pak di alam kubur. Nah, di situ kan ada beberapa pertanyaan, Rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma nabiyuka. Betul kan Pak? Siapa imammu? Siapa nabimu? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukan kita hafal, tapi kita aplikasikan di dalam ibadah, dalam kegiatan ibadah. Nah, ini ada video yang si mayat ini terbakar dari kanan kiri, terbakar dan lain sebagainya. Ada juga kisah yang menyampaikan tentang kuburannya menyempit, terus menyempit, tidak ada ruang. Ini bagian dari siksa kubur. Dan masih banyak lagi siksa kubur. Karena kita meyakini bahwa yang menyiksa ini kan ada 2 malaikat Pak. Satu malaikat mungkar dan nakir. Mungkar itu tugasnya menanya si mayit. Kalau nggak bisa jawab, yang menghajarnya adalah si nakir. Dia yang menyiksa si nakir ini. Entah dipalu kepala kita, tergantung amal perbuatan kita di alam dunia. Entah dirobek mulut kita, digunting lidah kita dan lain sebagainya, tergantung amal perbuatan kita.
Siapa yang menolong? Tak ada lagi yang bisa nolong di sana. Keluarga nggak bisa, orang-orang yang kita cintai, harta dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menolong kecuali Al-Quran. Al-Quran menjadi pendamping, Al-Quran menjadi teman nanti kita di alam barzah. Kemudian syafaat yang kedua dari Al-Quran adalah menjadi mahkota bagi orang tuanya. Nah ini bagi kita yang rajin menghafal Al-Quran, kita yang rajin membaca Al-Quran, insya Allah kita, orang tua kita akan dimuliakan oleh Allah dengan diberikan mahkota. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya antara lain mengenalkan Allah dan Rasulnya serta mengajarkan Al-Quran. Bagi orang tua yang memiliki kepandaian membaca Al-Quran, wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran, titipkanlah anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan, bisa ke TPQ, bisa ke pesantren dan lain sebagainya. Kalau kita mampu Pak baca Al-Quran, ajarkanlah, wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bekali anak-anak kita dengan Al-Quran. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena anak-anak kita ini Pak, itu ada dua konsekuensinya Pak. Kalau kita bisa didik anak kita di alam dunia, menjadi penyelamat kita juga nanti. Tapi kalau nggak bisa kita didik selama di alam dunia, dia akan menjadi malapetaka buat kita Pak. Kalau anak ini dia menghafal Quran dari sekarang, dia rajin membaca Al-Quran, kita pun akan mendapatkan pahala dari doa-doa anak tersebut. Tetapi kalau seandainya anak-anak kita tidak kita didik membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, suatu saat dia besar selalu berbuat maksiat, padahal kita sudah divonis oleh Allah akan masuk ke dalam surga, maka tertunda dikarenakan anak kita akan protes nanti ketika anak itu masuk ke dalam neraka. Ada di beberapa kisah disebutkan orang tuanya sudah siap di pintu surga, mau masuk ke alam surga, mau masuk ke dalam surga, tapi anaknya lebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tapi anaknya protes, ya Allah, kenapa harus aku yang kau masukkan ke dalam neraka? Karena apa yang aku buat ini gak pernah diajarkan oleh orang tua. Aku gak pernah diajarkan sholat, aku gak pernah disuruh ngaji, aku tidak pernah diajarkan tentang Al-Quran. Kemudian kenapa harus aku masuk neraka? Orang tua aku dulu lah katanya yang menemani aku di dalam neraka. Jadi anak bisa menarik orang tua. Akhirnya karena orang tuanya tadi padahal sudah mau masuk ke dalam surga, namun karena permintaan si anak tadi, orang tuanya tidak jadi masuk ke dalam surga, dan akhirnya orang tua ditarik bersama-sama anaknya masuk ke dalam neraka. Inilah anak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Tapi anak juga bisa memberikan syafaat dan doa kepada orang tua apabila kita sudah mengajari. Lain halnya Pak, kita sudah didik anak kita dari mulai kecil hingga dewasa, sudah tahu agama, tiba-tiba ketika dia menikah dia durhaka kepada orang tua, itu urusan dia. Kita udah lepas Pak. Kalau nanti orang tuanya masuk surga, dia protes, nggak akan bisa, karena kita amanah yang sudah dititipkan sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran lalu menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kita yang punya Al-Quran kita yang masih punya anak masih ada kesempatan jadikan anak-anak kita hafiz Quran, hafiz dan hafizah Al-Quran, supaya menyelamatkan kita. Kalau sekarang saya bapak biasa-biasa saja baca Qurannya, tajwidnya pun masih salah-salah, tak apa-apa. Tapi kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran.
supaya menyelamatkan kita nanti Pak di alam mahsyar, alam yang luar biasa ngerinya. Makanya sahabat ketika mendengar Rasulullah bercerita tentang alam barzah, alam kubur, alam kiamat, mereka semua menangis karena dahsyatnya nanti. Inilah salah satu syafaat, selain syafaat dari Rasulullah ada syafaat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Al-Quran menjadi penentu derajat di surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir yang dibacanya di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak-anak tangga kemuliaan yang dinaikinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita yang baca Al-Quran dengan lantunan indah, dengan suara yang merdu, di alam dunia kita baca terus sampai menghatamkan Al-Quran, nanti di akhirat diperintahkan Allah suruh baca di sana. Jadi kualitas predikat derajat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran. Ini Pak maksudnya, kalau kita nggak punya keterikatan yang kuat dengan Al-Quran, biasanya kita ada kecenderungan malas baca Quran. Betul ya Pak ya? Padahal banyaknya waktu kita misalkan. Jadi malas kita baca Quran. Memang harus ada keterikatan kita dengan Al-Quran. Inilah yang harus kita gali dan harus kita capai. Karena kalau tidak, kita akan malas baca Al-Quran. Sama, saya juga gitu, sama. Makanya dengan refresh 1 minggu sekali, kita baca Quran. Di rumah, kena bulan Rajab, baca Quran. Targetnya nanti Ramadan khatam Quran. Minimal Pak 1 kali seumur hidup lah Pak, kita khatam Quran. Itu yang menyelamatkan kita. Atau lebih bagus setiap Ramadan khatam Quran, tapi ngejarnya dari Rajab, dari bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Jangan pas Ramadan nggak sanggup kita. Kalau satu hari kita setiap sholat 5 waktu 1 juz, khatam untuk Quran. Misalkan subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar, maghrib, isya 1 juz, itu cepat khatam. Tapi sanggup kayak kita kira-kira. Kalau nggak ada niat yang kuat nggak akan sanggup, berat. Tapi kalau kita niat yang kuat, banyak teman-teman kita, ibu-ibu mungkin dia habis masak, dia tadarusan segala macam itu tercapai khatam Al-Quran. Tapi jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan dinding, nah ini mahar pernikahan atau pelengkap aksesoris rumah tanpa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan menarik pemilik musab ke dalam kobaran api neraka. Luar biasa ngerinya Pak. Jadi kalau Al-Quran kita nggak pernah dibaca Pak, masih baru seperti Al-Quran kita di kanan kiri, tapi udah dibaca semua, alhamdulillah. Udah kita baca di Al-Quran kita semua. Itu nanti bisa narik kita ke dalam neraka, bisa nuntut ya, karena nggak dibaca. Makanya kalau ada yang Al-Quran baru, segera buka plastiknya Pak, langsung kita baca. Langsung kita baca. Karena kalau nggak dibaca, dia akan menjadi penyebab kita nanti masuk ke dalam neraka, dia akan bisa menarik. Oleh karena itu, marilah kita motivasi diri untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, baik di rumah, tempat kerja, di musola, di masjid, maupun tempat-tempat yang baik lainnya. Janganlah hari-hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Demikianlah kira-kira kultum singkat duha pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, kami hanya mengingatkan diri kami sendiri untuk terus rajin membaca Al-Quran dan terus menghafal Al-Quran.
Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kekuatan. Karena apa? Kalau baca Al-Quran ini kalau tidak niat yang kuat itu akan sulit. Itu yakin. Karena saya merasakan juga kalau nggak niat yang kuat dan nggak ada paksaan seperti ini, dipaksa membaca Al-Quran. Kalau anak-anak kita harus kita paksa, harus dipaksa. Mau tidak mau harus mau, gitu. Harus dipaksa untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita juga nanti. Sebelum kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon bantuan doa kepada untuk kesembuhan Hajah Jamilah, ibunda dari Bapak Heri Subiansuri. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada Ibu Hajah Jamilah, ibunda dari Bapak Heri Subiansuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Dan juga kepada keluarga kita yang sedang sakit saat ini juga kita kirimkan doa, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah suratul Fatihah Allah mengangkat dan Allah memberikan kesembuhan. Khususan niat untuk kesembuhan Ibu Hajah Jamilah, ibunda dari Bapak Heri Subiansuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana sallibal ba'sa ishfiyat tasyafi la syafi'a illa anta shifaa la yughadiru saqama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang berbahagia, mari kita tutup kajian duha pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memujimu, kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi